pada lembaga pra-peradilan, sehingga akan terlihat berbeda dengan pemeriksaan pada pengadilan pidana. Mohon penjelasan Anda. Ya, terima kasih. Mohon izin terkait dengan pra-peradilan merujuk pada ketentuan pasal 1 butir 10 kewenangan pengadilan negeri untuk memutus dan memeriksa sah tidaknya penangkapan penahanan, kemudian sah tidaknya penghentian penyidikan atau penerimaan dan pembuktian serta rehabilitasi. Namun ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek dari pra-peradilan terkait dengan objek. Esensinya pemeriksaan terkait dengan apakah terkait dengan katakanlah materi pokok daripada suatu penanganan tindak pidana, atau terkait dengan proses dalam pelaksanaan kewenangan tindakan yang dilakukan oleh penyidik. Sampai sejauh mana ahli, sehingga bisa terlihat nih, gitu loh ahli, apa yang diperiksa di dalam lembaga pra-peradilan, apa yang diuji, terus kemudian sehingga tak akan terlihat pembedaannya ketika pemeriksaan pada pengadilan pidana. Namanya juga pra-peradilan, kan begitu ahli. Mohon penjelasannya. Sebetulnya fokusnya di dalam pra-peradilan ini adalah untuk melihat administrasi formil yang dipenuhi dalam proses-proses yang dinanti. Oke ya, ahli. Oke ahli, kalau dikatakan dalam pemeriksaan suatu lembaga peradilan mengenai penetapan tersangka, sebetulnya apa sih yang diuji di dalam penetapan tersangka yang dilakukan oleh lembaga penegak hukum? Untuk penetapan tersangka, seperti tadi juga sudah saya sampaikan, sebetulnya ini kan melalui mekanisme, yaitu setelah adanya lidik. Dari lidik sudah dilakukan, dapat dilanjutkan ke sidik. Kemudian dalam proses penyidikan itu tentunya untuk memperjelas suatu tindak pidana, memperjelas suatu perkara hingga menemukan tersangka. Nah, dalam hal ini kemudian ditetapkan tersangka. Nah, dalam penetapan tersangka ini tentunya aparat itu harus sesuai dengan ketentuan dan tata cara yang berlaku dalam aturan tersebut. Baik ahli, terkait dengan kecukupan alat bukti, tadi kalau boleh dikatakan sebagaimana perkembangan daripada hukum itu sendiri juga melalui putusan MK mengenai kecukupan alat bukti, tentu saja berdasarkan kuantitas jumlah, katakan minimal 2 alat bukti. Mohon penjelasan ahli terkait dengan penilaian dari segi kualitas pada tahap penyidikan itu sampai sejauh mana? Tadi kan kuantitas kedua, ahli. Maksudnya kualitas jadi penyidik untuk menentukan ini saksi itu seperti apa. Nah, kembali kepada aturan, tentunya dari putusan MK nomor 65 juga dari WK itu kan yang dia dengar, dia lihat, dan dia alami sendiri. Tapi tidak selalu dia dengar, dia lihat, dan dia alami sendiri seperti yang tadi saya sebutkan. Oh gitu, artinya ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain, persesuaian antara keterangan saksi dengan barang bukti, seperti itu kak yang dikatakan penilaian kualitas dalam hal penyidikan. Kualitasnya kan bisa dia melihat sendiri, mendengar sendiri, atau mengalami sendiri. Tapi saksi itu diperiksa, dari tentunya kaitannya dengan saksi satu dengan yang lain, kita juga bisa sampaikan bahwa hakim menilai pun juga demikian, kesesuaian saksi dengan barang bukti dan cara hidup maupun kesusilaan dari si saksi serta alasan saksi memberikan kesaksian. Baik, terima kasih ahli atas penjelasan yang disampaikan. Dilanjutkan kembali. Mohon izin. Terima kasih ahli. Izin bertanya terkait dengan pendapat ahli. Saya bacakan terkait dengan pasal 102 ayat
2 ya. 102 Kuhap ya. Ayat 1 sorry. Saya bacakan nanti. Pasal 102 ayat 1, penyelidikan yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyelidikan yang diperlukan. Lalu mengacu kepada Perkap nomor 6 tahun 2019, itu di pasal 3 ayat 5 huruf A. Laporan polisi sebagai dimaksud pada ayat 4 huruf B terdiri atas laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui, atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi. Pertanyaannya adalah, apakah petugas polisi, yaitu penyelidik, dapat membuat laporan polisi yang mengacu kepada pasal 102 ayat 1 tadi dan Perkap nomor 6 tahun 2009. Bagaimana menurut Anda? Mau penjelasan? Terima kasih, yang mulia. Saya baca kembali ya. Di dalam pasal 102 memang disebutkan penyelidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib melakukan suatu tindakan penyelidikan yang diperlukan. Nah, ini memang diatur lebih lanjut dalam Perkap nomor 6 tahun 2019, yaitu adanya LP model A yang dibuat oleh anggota Polri, dan anggota Polri itu mengetahui dan menemukan langsung peristiwa yang terjadi.